Halo, nama saya Keiko Aurelia Ahsan dari 11 MIPA 1, nomor absen 15. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari persamaan trigonometri, yang nantinya akan saya jelaskan menjadi penjelasan tentang persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri campuran. Oke, dalam video persamaan trigonometri ini, pertama-tama kita akan mencoba memahami konsep dari persamaan dasar. Tapi sebelum itu, ada rumus yang perlu kita ketahui dulu, bahwa pada setiap perbandingan trigonometri, sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen, bila ada perbandingan trigonometri X sama dengan A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360. Visualisasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk K bernilai positif, apabila suatu garis membentuk sudut sebesar X, ia akan kembali lagi ke tempat semula ketika diputar 360 derajat. Hal ini akan terjadi berulang jika dilakukan berkali-kali atau nilai K lebih dari 1. Sedangkan untuk K bernilai negatif, visualisasinya adalah sebagai berikut. Ia juga akan kembali ke tempat asalnya bila diputar sejauh 360 derajat ke arah sebaliknya. Kita akan masuk ke pembahasan konsep persamaan trigonometri dasar. Pertama adalah persamaan dasar sin yang kita ketahui sebagai bila sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360 dan X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. Persamaan pertama ini yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 sudah dibuktikan oleh konsep dasar yang dijelaskan tadi. Dimanapun letak sudutnya akan kembali ke tempat semula bila diputar 360 derajat atau kelipatannya. Persamaan kedua akan coba kita buktikan. Untuk kuadran 1, kita belajar dari rasio trigonometri bahwa sin theta sama dengan sin 180 dikurangi theta. Dalam persamaan ini, sin 180 dikurangi theta lah yang menjadi fokus kita. Sudut 180 derajat dikurangi theta seperti konsep dasar yang telah dijelaskan kembali lagi ke tempat semula ketika diputar 360 derajat. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 2, sudut sebesar 180 dikurangi theta jika dimasukkan ke dalam operasi ini akan membawanya kembali ke kuadran 1 dengan sudut sebesar theta. 180 dikurangi theta nilainya sama besar dengan theta dan sifatnya sama-sama positif berada di kuadran 1 dan 2. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 3, sudut sebesar 180 ditambah theta jika dimasukkan dalam operasi ini akan membawanya ke 360 dikurangi theta atau min theta pada kuadran 4. Ingat bahwa sin 180 ditambah theta sama dengan sin 360 dikurangi theta atau min theta, di mana sin bernilai negatif. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 4, sudut sebesar 360 dikurangi theta atau min theta jika dimasukkan dalam operasi ini akan membawa ke sudut 180 ditambah theta di kuadran 3. Untuk operasinya adalah sebagai berikut. Lanjut pada pembuktian persamaan cos, yaitu jika cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360 dan X sama dengan minus A ditambah K dikali 360. Dengan kasus seperti persamaan sin, persamaan dasar cos yang pertama yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 sudah terbukti dari konsep dasar yang dijelaskan sebelumnya. Pembuktian akan kita lakukan pada persamaan kedua yaitu X sama dengan minus A ditambah K dikali 360. Pembuktian paling mudah sebenarnya melihat kenyataan bahwa nilai A dan minus A ada pada daerah nilai cos yang sama-sama positif atau negatif atau dengan sifat cos theta sama dengan cos minus theta. Visualisasi dengan cara lain adalah sebagai berikut. Pada kuadran 1, sudut sebesar theta di mana nilai cos adalah positif, bila dijadikan negatif akan menjadi minus theta. Dalam kuadran 4 yang nilai cosnya juga positif, serta besarnya sama. Berikut bentuk operasinya.
Pada kuadran 2, sudut sebesar 180 dikurangi theta, di mana nilai cos sama dengan negatif. Bila dijadikan negatif, akan menjadi di kuadran 3 yang nilai cosnya juga negatif serta besarnya sama. Berikut bentuk operasinya. Pada kuadran 3, sudut sebesar 180 ditambah theta, di mana nilai cos negatif. Bila dijadikan negatif, akan menjadi di kuadran 2 yang nilai cosnya juga negatif serta besarnya sama. Berikut bentuk operasinya. Pada kuadran 4, sudut sebesar minus theta, di mana nilai cos adalah positif. Bila dijadikan negatif, akan menjadi theta di kuadran 1 yang nilai cosnya juga positif serta besarnya sama. Berikut bentuk operasinya. Lanjut pada pembuktian persamaan tan, yaitu jika tan X sama dengan tan A, X sama dengan A ditambah K dikali 180. Untuk K bernilai genap atau K sama dengan 2N, maka X sama dengan A ditambah 2 dikali N dikali 180, X sama dengan A ditambah N dikali 360. Untuk K sama dengan genap sudah dapat dibuktikan dari konsep dasar yang dijelaskan sebelumnya. Permasalahan kita untuk K sama dengan ganjil. Masalah sebenarnya adalah K sama dengan 1. Karena nilai ganjil lain sebenarnya adalah K sama dengan 2N ditambah 1. Nilai 2N sendiri sudah dibuktikan, dan nilai plus 1 menjadi masalahnya. Ternyata pada setiap kuadran nilai A bila ditambah 180 akan mengantarkan A pada kuadran dengan perbandingan tan yang sama, baik nilainya maupun sifat negatif positifnya. Visualisasinya sebagai berikut. Pada kuadran 1, bila punya nilai theta dengan tan positif di kuadran 1, penambahan 180 akan membawanya ke kuadran 3 dengan nilai 180 ditambah theta dengan tan positif. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 2, bila punya nilai 180 dikurangi theta dengan tan negatif di kuadran 2, penambahan 180 akan membawanya ke kuadran 4 dengan tan negatif. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 3, bila punya nilai 180 ditambah theta dengan tan positif, penambahan 180 akan membawanya ke kuadran 1 dengan tan positif. Operasinya adalah sebagai berikut. Pada kuadran 4, bila punya nilai min theta atau 360 dikurangi theta dengan tan negatif, penambahan 180 akan membawanya ke kuadran 2 dengan tan negatif. Operasinya adalah sebagai berikut. Bentuk pertama, persamaan trigonometri lanjutan diidentifikasikan sebagai NPT sama dengan konstanta. Untuk contoh bentuk umumnya bisa kita lihat sebagai berikut. Keenam bentuk perbandingan trigonometri dengan A koefisien, B konstanta, N adalah koefisien persamaan trigonometri, dan C konstanta yang disamakan. Metode penyelesaian untuk soal seperti ini adalah 1. Menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. 2. Menyederhanakan persamaan bila dapat dilakukan. Langkah kedua bersifat opsional karena ada beberapa persamaan yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk persamaan yang bisa disederhanakan, penyederhanaan tentunya akan memudahkan. 3. Menguji coba nilai K pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Nah, nilai K nantinya juga bergantung pada interval yang disyaratkan di soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Himpunan nilai X yang memenuhi cos 2X ditambah 75 sama dengan minus setengah akar 2 dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 adalah
Di sini kita akan menyelesaikan dengan metode yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. Karena minus setengah akar 2 berada pada cos 135, maka cos 2x ditambah 75 sama dengan cos 135. Persamaan dasar untuk cos yang pertama adalah x sama dengan a ditambah k dikali 360. Maka menjadi 2x ditambah 75 sama dengan 135 ditambah k dikali 360. Persamaan dasar untuk cos yang kedua adalah x sama dengan minus a ditambah k dikali 360. Maka menjadi 2x ditambah 75 sama dengan minus 135 ditambah k dikali 360. Selanjutnya kita akan bergerak ke langkah yang kedua, yaitu menyederhanakan persamaan. Pertama, kita akan menyederhanakan 2x ditambah 75 sama dengan 135 ditambah k dikali 360. Memindahkan 75 ke ruas kanan mengurangi 135 menjadi 2x sama dengan 60 ditambah k dikali 360. Kedua ruas dibagi 2 menjadi x sama dengan 30 ditambah k dikali 180. Selanjutnya kita akan menyederhanakan 2x ditambah 75 sama dengan minus 135 ditambah k dikali 360. 75 mengurangi minus 135 di ruas kanan menjadi minus 210 sehingga menjadi 2x sama dengan minus 210 ditambah k dikali 360. Kemudian kedua ruas dibagi 2 menjadi x sama dengan minus 105 ditambah k dikali 180. Langkah terakhir adalah menguji coba nilai k pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Fokus pada persamaan pertama, yaitu x sama dengan 30 ditambah k dikali 180. Sampel pertama adalah k sama dengan 0. X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 30. Karena memenuhi X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360, X sama dengan 30 memenuhi interval yang disyaratkan pada soal. Kita akan bergerak ke sampel yang lebih besar, yaitu K sama dengan 1. X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 210. 210 juga memenuhi interval yang disyaratkan soal. Lanjut ke sampel yang lebih besar, yaitu K sama dengan 2. X sama dengan 30 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 390. 390 tidak memenuhi interval lagi karena sudah bernilai terlalu besar. Karena itu, kita tidak akan bergerak untuk mencari sampel K yang lebih besar lagi. Bergerak untuk sampel K yang lebih kecil, yaitu K sama dengan min 1. X sama dengan 30 ditambah min 1 dikali 180 sama dengan minus 150. Ternyata X untuk K sama dengan min 1 juga tidak memenuhi interval pada soal. Maka untuk persamaan pertama, X akan memenuhi untuk K sama dengan 0 dan 1. Lanjut untuk mencari himpunan penyelesaian pada persamaan kedua, yaitu X sama dengan minus 105 ditambah K dikali 180. Sampel pertama K sama dengan 0. X sama dengan minus 105 ditambah 0 dikali 180 sama dengan minus 105. K sama dengan 0 tidak memenuhi interval yang disyaratkan soal karena terlalu kecil sehingga bisa dipastikan untuk K lebih kecil dari 0 juga tidak memenuhi. Bergerak ke atas, K sama dengan 1. X sama dengan minus 105 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 75. X sama dengan 75 memenuhi interval pada soal. Lanjut lagi untuk K sama dengan 2. X sama dengan minus 105 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 255. X sama dengan 255 memenuhi interval pada soal. Lanjut lagi untuk K sama dengan 3. X sama dengan minus 105 ditambah 3 dikali 180 sama dengan 435. Ternyata nilai X untuk K sama dengan 3 sudah terlalu besar. Begitupun untuk nilai K yang lebih besar lagi, sehingga X akan memenuhi jika K pada persamaan kedua sama dengan 1 dan 2.
Dari persamaan 1 dan 2, himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 30, 75, 210, dan 255. Lanjut ke soal nomor 2. Himpunan nilai X yang memenuhi minus 2 sin 2X dikurangi 1/3 pi sama dengan min 1 dengan minus pi lebih kecil dari X lebih kecil dari pi adalah. Tidak seperti soal sebelumnya yang nilai n atau koefisien persamaan trigonometrinya 1, n di sini bernilai min 2. Kemudian pada persamaan dan interval di soal ditulis dalam bentuk radian. Maka kita akan coba untuk melakukan operasi dalam bentuk radian. Langkah pertama adalah menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. Kita tulis dulu persamaannya, minus 2 sin 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan min 1. Karena persamaan dasar diidentifikasikan sebagai sin x sama dengan sin a, maka koefisien persamaan trigonometrinya akan kita pindah ruas dulu, menjadi sin 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan setengah. Karena sin yang bernilai setengah adalah sin 1/6 pi, maka kita tulis sin 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan sin 1/6 pi. Persamaan dasar untuk sin yang pertama adalah x sama dengan a ditambah k dikali 2 pi. 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan 1/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Persamaan dasar untuk sin yang kedua adalah x sama dengan pi kurangi a ditambah k dikali 2 pi. 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan pi dikurangi 1/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Masuk ke langkah kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Pertama, untuk 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan 1/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Minus 1/3 pi dipindah ruas menambah 1/6 pi di ruas kanan, menjadi 2x sama dengan setengah pi ditambah k dikali 2 pi. Kedua ruas dibagi 2, jadi x sama dengan 1/4 pi ditambah k dikali pi. Yang kedua, untuk 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan pi dikurangi 1/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Ruas kanan disederhanakan menjadi 2x dikurangi 1/3 pi sama dengan 5/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Min 1/3 pi dipindah ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan 7/6 pi ditambah k dikali 2 pi. Kedua ruas dibagi 2 menjadi x sama dengan 7/12 pi ditambah k dikali pi. Langkah ketiga adalah menguji coba nilai k pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Fokus pada persamaan pertama dulu, yaitu x sama dengan 1/4 pi ditambah k dikali pi. Uji coba pertama untuk k sama dengan 0. X sama dengan 1/4 pi ditambah 0 dikali pi sama dengan 1/4 pi. X untuk k sama dengan 0 memenuhi. Naik ke k yang lebih besar, yaitu k sama dengan 1. X sama dengan 1/4 pi ditambah 1 dikali pi sama dengan 1/4 pi. Ternyata sudah terlalu besar sehingga tidak memenuhi. Sehingga kita tidak akan bergerak ke k yang bernilai lebih besar lagi. Turun untuk k sama dengan min 1. X sama dengan 1/4 pi ditambah min 1 pi sama dengan min 3/4 pi. X untuk k sama dengan min 1 memenuhi interval. Turun lagi untuk k sama dengan min 2. X sama dengan 1/4 pi ditambah min 2 pi sama dengan min 1/3/4 pi. X untuk k sama dengan min 2 tidak memenuhi, sehingga untuk nilai k kurang dari min 2 juga tidak memenuhi persamaan. Lanjut ke persamaan kedua, yaitu x sama dengan 7/12 pi ditambah k dikali pi. Ambil sampel pertama, k sama dengan 0. Maka x sama dengan 7/12 pi ditambah 0 dikali pi sama dengan 7/12 pi. Untuk k sama dengan 0 memenuhi persamaan. Kita coba bergerak ke atas untuk k sama dengan 1. Maka x sama dengan 7/12 pi ditambah 1 dikali pi sama dengan 1/7/12 pi. Ternyata untuk
untuk K sama dengan 1, X sudah terlalu besar. Pastinya untuk K lebih dari 1 juga lebih besar, sehingga pergerakan untuk K yang lebih besar kita hentikan. Turun ke bawah untuk K sama dengan min 1, maka X sama dengan 7/12pi ditambah min 1 dikali pi, sama dengan min 5/12pi. X untuk K sama dengan min 1 memenuhi penyelesaian. Turun lagi ke bawah untuk K sama dengan min 2. X sama dengan 7/12pi ditambah min 2 dikali pi sama dengan min 17/12pi. Ternyata X untuk K sama dengan min 2 sudah terlalu kecil. Pergerakan ke nilai yang lebih kecil kita hentikan. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah min 3/4pi, min 5/12pi, 1/4pi, dan 7/12pi. Bentuk kedua persamaan trigonometri lanjutan diidentifikasikan sebagai persamaan trigonometri 1 sama dengan persamaan trigonometri 2. Beberapa bentuk umumnya bisa dilihat sebagai berikut. Dengan A dan C koefisien, X variabel yang umumnya dicari, serta B dan D sebagai konstanta. Umumnya pada persamaan kedua ini, persamaan trigonometri di ruas kiri dan kanan memiliki sifat yang bisa menyamakan. Berikut beberapa sifat yang umum digunakan dalam mengerjakan soal seperti ini. Metode untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk kedua ini yaitu 1. Menyamakan kedua ruas sehingga memiliki perbandingan trigonometri yang sama. Kita biasa berusaha menyamakan ruas di kanan menjadi perbandingan trigonometri di ruas kiri. 2. Menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. 3. Menyederhanakan persamaan bila dapat dilakukan. 4. Menguji coba nilai K pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Sebenarnya metode yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal bentuk kedua ini hampir sama dengan metode untuk bentuk pertama. Hanya saja pada bentuk kedua kita perlu menyamakan kedua ruas untuk memiliki perbandingan trigonometri yang sama. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Himpunan nilai X yang memenuhi sin 2X ditambah 60 sama dengan cos 50 dengan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 adalah. Langkah pertama adalah menyamakan kedua ruas sehingga memiliki perbandingan trigonometri yang sama. Pada sin 2X ditambah 60 sama dengan cos 50, kita akan coba buat keduanya menjadi sin dengan sifat cos A sama dengan sin 90 dikurangi A. Cos 50 sama dengan sin 90 dikurangi 50. Sin 2X ditambah 60 sama dengan sin 40. Langkah kedua adalah menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. Pada sin, persamaan dasar yang pertama adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360. 2X ditambah 60 sama dengan 40 ditambah K dikali 360. Persamaan dasar yang kedua untuk sin adalah X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. 2X ditambah 60 sama dengan 180 dikurangi 40 ditambah K dikali 360. Langkah ketiga, menyederhanakan persamaan bila dapat dilakukan. Persamaan pertama akan kita sederhanakan dahulu. 2X ditambah 60 sama dengan 40 ditambah K dikali 360. 60 mengurangi 40 di kanan. 2X sama dengan minus 20 ditambah K dikali 360. Membagi 2 kedua ruas menjadi X sama dengan minus 10 ditambah K dikali 180. Persamaan kedua juga akan kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 60 sama dengan 180 dikurangi 40 ditambah K dikali 360. 180 langsung kita kurang 40 dan 60 dari ruas kiri menjadi 2X sama dengan 80 ditambah K dikali 360. X sama dengan 40 ditambah K dikali 180. Langkah terakhir, menguji coba nilai K pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Kita akan melakukan uji coba pada persamaan pertama dulu, yaitu X sama dengan minus 10 ditambah K dikali 180. Untuk K sama dengan 0,
X sama dengan minus 10 ditambah 0 kali 180 sama dengan minus 10. Tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 0 sudah terlalu kecil, maka dapat dipastikan untuk K lebih kecil dari 0 juga tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. X sama dengan min 10 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 170. Memenuhi. Lanjut lagi untuk K sama dengan 2. X sama dengan min 10 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 350. Memenuhi. Lanjut lagi untuk K sama dengan 3. X sama dengan min 10 ditambah 3 dikali 180 sama dengan 530. Tidak memenuhi. Karena sudah terlalu besar, maka untuk K lebih besar dari 3 juga dapat dipastikan tidak memenuhi. Selanjutnya kita uji coba K di persamaan kedua, yaitu X sama dengan 40 ditambah K dikali 180. Sampel pertama K sama dengan 0. X sama dengan 40 ditambah 0 dikali 180 sama dengan 40. Memenuhi. Sampel kedua K sama dengan 1. X sama dengan 40 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 220. Memenuhi. Sampel ketiga K sama dengan 2. X sama dengan 40 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 400. Sudah terlalu besar, tidak memenuhi. Dari sini pergerakan ke atas dihentikan. Kembali lagi untuk sampel lebih kecil dari 0. K sama dengan min 1. X sama dengan 40 ditambah min 1 dikali 180 sama dengan minus 140. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan selanjutnya ke bawah juga tidak akan memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang didapat adalah 40, 170, 220, dan 350. Lanjut ke soal nomor 2. Himpunan nilai X yang memenuhi tan 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan min kotangan 1/4 Pi ditambah 3X dengan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Pi adalah. Langkah pertama, menyamakan kedua ruas sehingga memiliki perbandingan trigonometri yang sama. Tan 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan min kotangan 1/4 Pi ditambah 3X. Kotangan X sama dengan tan setengah Pi dikurangi X. Maka tan 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan minus tan setengah Pi dikurangi 1/4 Pi ditambah 3X. Tan 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan min tan 1/4 Pi dikurangi 3X. Minus tan X sama dengan tan minus X. Tan 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan tan 3X dikurangi 1/4 Pi. Langkah kedua adalah menyamakan persamaan trigonometri dengan persamaan dasar. Persamaan dasar untuk tan adalah X sama dengan A ditambah K dikali Pi. 5X dikurangi 3/4 Pi sama dengan 3X dikurangi 1/4 Pi ditambah K dikali Pi. 3X dipindah ke ruas kiri dan minus 3/4 Pi dipindah ke ruas kanan. 2X sama dengan setengah Pi ditambah K dikali Pi. Langkah ketiga, menyederhanakan persamaan bila dapat dilakukan. 2X sama dengan setengah Pi ditambah K dikali Pi menjadi X sama dengan 1/4 Pi ditambah K dikali setengah Pi. Langkah keempat, menguji coba nilai K pada intervalnya untuk mendapat himpunan penyelesaian. Satu-satunya persamaan yang akan kita uji coba adalah X sama dengan 1/4 Pi ditambah K dikali setengah Pi. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X sama dengan 1/4 Pi ditambah 0 dikali setengah Pi sama dengan 1/4 Pi. Memenuhi. Naik lagi K sama dengan 1. X sama dengan 1/4 Pi ditambah 1 dikali setengah Pi sama dengan 3/4 Pi. Memenuhi. Naik lagi K sama dengan 2. X sama dengan 1/4 Pi ditambah 2 dikali setengah Pi sama dengan 1/4 Pi. Tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Turun untuk K sama dengan min 1. X sama dengan 1/4 Pi ditambah min 1 dikali setengah Pi sama dengan min 1/4 Pi. Tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 1/4 Pi dan 3/4 Pi. Bentuk ketiga persamaan trigonometri adalah persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat, berupa AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A dan B adalah koefisien, C adalah konstanta, dan Y adalah perbandingan trigonometri.
Bentuk persamaan trigonometri ketiga ini sangat bervariasi. Tidak jarang juga muncul soal yang perlu dikonversi dulu lalu dikerjakan dengan metode bentuk ketiga ini. Metode penyelesaian untuk mengerjakan soal bentuk ketiga ini adalah 1. Memisalkan persamaan trigonometri yang ada di dalamnya dengan variabel. 2. Menyelesaikan dengan metode persamaan kuadrat. Ada beberapa metode penyelesaian. Di sini saya akan menggunakan metode pemfaktoran. 3. Apabila sudah didapat nilai variabel, kembalikan variabel dalam bentuk trigonometrinya. 4. Mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0 untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360. Langkah pertama, memisalkan persamaan trigonometri yang ada di dalamnya dengan variabel. Sin X sama dengan Y. Persamaan menjadi 2Y kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Langkah kedua, menyelesaikan dengan metode persamaan kuadrat. 2Y kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Y dikali 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan 0. Dan 2Y ditambah 1 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min setengah. Langkah ketiga, apabila sudah didapat nilai variabel, kembalikan variabel dalam bentuk trigonometrinya. Y sama dengan 0 menjadi sin X sama dengan 0. Y sama dengan min 2 menjadi sin X sama dengan min 2. Langkah keempat, mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar. Fokus pada sin X sama dengan 0. Nilai 0 pada sin yang terdekat adalah sin 0. Menjadi sin X sama dengan sin 0. Persamaan pertama trigonometri dasar untuk sin adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 0. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 0 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 360. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Persamaan kedua trigonometri untuk sin adalah X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. Sampel pertama K sama dengan 0. X sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 180. Memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 540. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Turun lagi untuk K sama dengan min 1. X sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan min 180. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Yang kedua adalah sin X sama dengan min setengah. Nilai sin terdekat yang bernilai min setengah adalah 210. Maka sin X sama dengan sin 210. Persamaan trigonometri dasar yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360. Sampel pertama K sama dengan 0. X sama dengan 210 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 210. Memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 210 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 570. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Turun ke bawah untuk K sama dengan min 1. X sama dengan 210 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan minus 150. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Persamaan dasar kedua untuk sin adalah X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. Sampel pertama K sama dengan 0. X sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya adalah min 30. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Lanjut K sama dengan 1. X sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 330. Memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 2.
X sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah 2 dikali 360 sama dengan 690. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 180, 210, dan 330. Lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian untuk cos 2x ditambah 6 sin kuadrat x dikurangi 2 sama dengan 0 untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 180. Langkah pertama memisalkan persamaan trigonometri yang ada di dalamnya dengan variabel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, persamaan ketiga ini memiliki banyak sekali variasi. Salah satu variasinya adalah sebagai berikut. Kita punya cos 2x ditambah 6 sin kuadrat x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini punya dua jenis perbandingan trigonometri yang berbeda, yaitu sin dan cos. Untuk mengerjakan langkah pertama, kita perlu membuat persamaan ini mengandung satu jenis perbandingan trigonometri, yaitu dengan konversi. Cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ditambah 6 sin kuadrat x dikurangi 2 sama dengan 0. 4 sin kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang sin x bisa kita samakan dengan variabel sin x sama dengan y. Menjadi 4y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah kedua menyelesaikan dengan metode persamaan kuadrat. 4y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. 4y kuadrat ditambah 2y dikurangi 2y dikurangi 1 sama dengan 0. 2y dikali 2y ditambah 1 dikurangi 1 dikali 2y ditambah 1 sama dengan 0. 2y dikurangi 1 dikali 2y ditambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1/2 dan Y sama dengan min 1/2. Langkah ketiga, apabila sudah didapat nilai variabel, kembalikan variabel dalam bentuk trigonometrinya. Y sama dengan setengah menjadi sin X sama dengan setengah. Y sama dengan min setengah menjadi sin X sama dengan min setengah. Langkah keempat, mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar. Yang pertama, untuk sin X sama dengan setengah. Sin bernilai setengah yang paling dekat adalah sin 30, maka sin X sama dengan sin 30. Persamaan dasar untuk sin yang pertama adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X sama dengan 30 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 30. Memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 30 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 390. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Kembali ke bawah, K sama dengan min 1. X sama dengan 30 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan minus 330. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Persamaan dasar untuk sin yang kedua yaitu X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 150. Memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 510. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Kembali ke bawah, K sama dengan min 1. X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan minus 210. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Yang kedua, untuk sin X sama dengan min setengah. Kita bisa saja mencari persamaan dasarnya. Namun, kita tahu bahwa nilai sin negatif ada di kuadran 3 dan 4 yang berada di luar 180 derajat. Yang artinya, untuk sin X sama dengan minus setengah pada interval ini tidak memiliki penyelesaian. Maka, himpunan penyelesaian yang didapat adalah 30 dan 150. Lanjut untuk bentuk yang keempat. Bentuk keempat persamaan trigonometri adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Bentuk keempat ini cukup istimewa, karena ia memiliki rumus sendiri untuk membantu mencari himpunan penyelesaian, yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa.
di mana K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan B per A. Bentuk keempat ini sangat spesifik ya teman-teman, sehingga bentuk umumnya juga seperti ini, tidak terlalu bervariasi. Metode penyelesaian untuk persamaan bentuk keempat adalah yang pertama, menyederhanakan bentuk A cos X ditambah B sin X dengan rumus yang sudah ada menjadi bentuk K cos X dikurangi alfa. 2. Membuat persamaan menjadi cos X dikurangi alfa sama dengan C per K. 3. Mencari himpunan penyelesaian dengan persamaan trigonometri dasar. Lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1 untuk interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180. Langkah pertama adalah menyederhanakan bentuk A cos X ditambah B sin X dengan rumus yang sudah ada menjadi bentuk K cos X dikurangi alfa. Persamaan yang kita punya adalah akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan akar 3 ditambah 1 sama dengan 2. Tan alfa sama dengan B per A sama dengan 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Alfa sama dengan 30 derajat. Masukkan dalam K cos X dikurangi alfa, menjadi 2 cos X dikurangi 30. Menjadi 2 cos X dikurangi 30 sama dengan 1. Langkah kedua adalah membuat persamaan menjadi cos X dikurangi alfa sama dengan C per K. Maka persamaan kita buat jadi cos X dikurangi 30 sama dengan setengah. Langkah ketiga mencari himpunan penyelesaian dengan persamaan trigonometri dasar. Cos X dikurangi 30 sama dengan setengah. Cos terdekat bernilai setengah adalah cos 60, maka menjadi cos X dikurangi 30 sama dengan cos 60. Persamaan trigonometri dasar untuk cos yang pertama adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X dikurangi 30 sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan 90 memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. X dikurangi 30 sama dengan 60 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 450. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Turun lagi ke bawah, K sama dengan min 1. X dikurangi 30 sama dengan 60 ditambah min 1 dikali 360. X sama dengan min 270. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Persamaan untuk cos yang kedua adalah X sama dengan min A ditambah K dikali 360. Sampel pertama adalah K sama dengan 0. X dikurangi 30 sama dengan min 60 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan min 30. Terlalu kecil, tidak memenuhi. Pergerakan ke bawah kita hentikan. Sampel kedua adalah K sama dengan 1. X dikurangi 30 sama dengan min 60 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 330. Terlalu besar, tidak memenuhi. Pergerakan ke atas kita hentikan. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 90.